Kenapa sih distributor di Indonesia itu wajib tahu dan paham soal SNI dan lisensi merek, Bu? Ya, wajib ya. Jadi kalau kita mau memperdagangkan suatu barang di Indonesia, kita harus mengetahui ya apa saja syarat yang harus kita urus agar produk yang kita perdagangkan di Indonesia itu aman ya dan memenuhi standar dari pemerintah begitu. Nah, kenapa kita harus tahu SNI? Ya, karena produk-produk yang diedarkan di Indonesia ada yang diwajibkan untuk mendapatkan SNI terlebih dahulu sebelum diperdagangkan, gitu ya. Nah, jadi pelaku usaha harus tahu, cek produk yang mau diperdagangkan ini masuk dalam kategori wajib SNI atau tidak, gitu. Karena kalau misalnya wajib SNI tapi kita tidak proses, nanti akan terkendala dalam proses perdagangan dan akan menimbulkan kerugian bagi kita, ya. Akan kena proses nanti. Kan nggak mau ya pelaku usaha ya. Jadi pastikan dulu produk yang mau kita perdagangkan itu masuk SNI wajib atau tidak. Kalau misalnya masuk, berarti kita harus siapkan persyaratannya. Nah, salah satu persyaratan untuk pengajuan SNI adalah harus melampirkan merek dari produk yang mau kita perdagangkan, yang mau kita SNI-kan. Nah, merek yang kita perdagangkan ini bisa kita sebagai pemiliknya, pemilik mereknya, bisa kita sebagai penerima lisensi dari si pemilik merek, gitu ya. Nah, kalau bicaranya lisensi berarti kita mendapatkan izin penggunaan merek tersebut dari si pemilik merek. Nah, untuk mendapatkan izin penggunaan itu harusnya pengajuan proses permohonan pencatatan lisensi ke DJKI. Nanti kita dapat tuh surat pencatatan lisensi mereknya. Nah, harus diingat loh ya, untuk lisensi merek, mereknya harus sudah terdaftar dulu. Ya, sudah terdaftar, sudah terbit sertifikat dan dalam masa perlindungan, baru kita bisa ajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensinya dalam jangka waktu tertentu, dan itu pun jangka waktunya tidak boleh melebihi dari jangka waktu tanggal berakhir perlindungan. Nah, nanti pada saat diurus di DJKI nanti akan keluar tuh surat pencatatan perjanjian lisensi. Nah, itulah yang akan dilampirkan nanti pada saat pengajuan permohonan SNI. Jadi harus tahu, karena syarat wajibnya salah satu untuk mengajukan SNI itu adalah merek. Harus melampirkan mereknya. Apakah merek itu milik sendiri? Kalau milik sendiri berarti kan sertifikat merek. Kalau misalnya mereknya bukan milik si pemohon SNI, tapi milik pihak lain, maka dia harus urus surat pencatatan perjanjian lisensi, namanya lisensi merek, ke DJKI. Gitu. Bisa proses sendiri, bisa menggunakan jasa konsultan. Cepet ya, itu kalau lisensi mau cepet. Gitu. Nah, Bu, kalau misalkan lisensi mereknya itu cuma perjanjian biasa, Bu, belum dicatatkan, apakah aman begitu, Bu? Tidak aman ya. Jadi yang dikatakan bahwa lisensinya itu sudah mendapatkan pelindungan ya bagi si penerima lisensi jika sudah dicatatkan ke DJKI. Jadi setelah membuat perjanjian lisensi, selanjutnya tahapnya harus diteruskan dengan mengajukan permohonan pencatatan lisensi merek terdaftar ke DJKI. Nah, nanti akan terbit tuh surat pencatatan perjanjian lisensi. Nah, bukti surat pencatatan perjanjian lisensi itulah yang dijadikan lampiran untuk mengurus permohonan SNI. Jadi kalau hanya punya surat perjanjian lisensi tapi tidak dicatatkan ke DJKI ya tidak aman, karena negara tidak melindungi tuh si penerima lisensinya. Nah, jadi kalau tidak melindungi bagaimana? Apabila misalnya dalam praktek perdagangannya si penerima lisensi menemukan ya ada pihak lain yang menggunakan merek tersebut ya untuk barang atau jasa jenis, maka si penerima lisensi tidak bisa melakukan tuntutan karena dia tidak mendapatkan perlindungan kan, sebab tidak dicatatkan perjanjian lisensinya. Jadi tidak berakibat kepada pihak ketiga, dia kan pihak ketiga di sini. Oleh karenanya wajib dicatatkan perjanjian lisensi mereknya ke DJKI. Itu satu. Yang kedua, untuk bisa mengurus SNI harus ada surat pencatatan perjanjian lisensi, bukan surat perjanjian lisensi. Beda ya. Perjanjian lisensi dengan surat pencatatan perjanjian lisensi beda gitu. Jadi untuk mendapatkan surat pencatatan perjanjian lisensi harus ada dulu perjanjian lisensinya. Nah, setelah ada surat perjanjian lisensinya, wajib diteruskan untuk mencatatkan perjanjian lisensi ke DJKI. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau hanya perjanjian lisensi ya nggak aman. Yang terakhir, Bu, saran dan kesimpulan buat para distributor yang ada di Indonesia, Bu. Kira-kira apa, Bu? Ya, jadi sarannya ya kepada para distributor yang memperdagangkan barangnya di Indonesia, pertama daftar dulu mereknya. Kalau merek itu adalah merek kita, ya. Nah, yang kedua kalau bukan merek kita, pastikan merek itu sudah terdaftar di
Indonesia, ya. Karena perlindungan merek itu teritorial, ya. Di mana merek itu didaftarkan, disitulah dilindungi, ya. Jadi kalau misalnya dicek belum didaftar, daftar dulu, ya. Tapi kalau misalnya bukan merek itu bukan milik kita, ada milik pihak lain, ya sarankan si pemilik merek itu daftar dulu mereknya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia daftarkan, ya, kalau misalnya kita mendapatkan penunjukan distributor, ya kita ajukan permohonan pencatatan lisensi. Bikin dulu perjanjian lisensi, ajukan permohonan pencatatan lisensi merek terdaftarnya. Nah, selanjutnya paralel ya, cek produk yang kita akan perdagangkan di Indonesia ini masuk dalam kategori wajib SNI atau tidak. Ya, cek. Nah, kalau misalnya masuk, ya, silahkan urus permohonan SNI-nya. Nah, untuk mengurus permohonan SNI, salah satu syaratnya adalah merek. Ya, jadi apakah itu merek yang milik kita sendiri sebagai permohonan SNI atau bukan? Kalau bukan, maka kita harus ajukan proses pencatatan perjanjian lisensi merek terdaftar. Nah, jadi kalau lisensi merek itu wajib mereknya sudah terdaftar, ya. Jadi kalau belum terdaftar ya nggak bisa, harus terdaftar dulu baru bisa ajukan pencatatan perjanjian lisensi merek terdaftar. Nah, setelah terbit baru itu bisa dilampirkan, diajukan permohonan dalam permohonan SNI-nya, begitu. Jadi untuk bisa aman berdagang, ya, pelaku usaha harus aware nih terkait merek dan SNI, gitu ya. Nah, demikian, semoga ini bermanfaat. Salam Friendsmart.